Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa amman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, insyaallah malam hari ini kita akan membahas tentang pelajaran dan hikmah dari kisah Nabi Lut alaihi salam. Dalam Al-Quran banyak diceritakan kisah-kisah para nabi. Di antaranya kisah Nabi Lut alaihi salam dimuat dalam beberapa surat dalam Al-Quran. Ada di surat Al-A'raf, surat Hud, surat Al-Hijr, surat Asy-Syu'ara, surat Al-Ankabut, surat Al-Qamar, dan lainnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa ayat Al-Quran dalam surat Hud, dimulai dari ayat 69 sampai ayat 81. Dari ayat 69 sampai ayat 81. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Di ayat 69 Allah berfirman, "Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salama qala salamun fama labitha an ja'a bi'ijlin hanid." Artinya, dan para utusan kami, utusan Allah ini malaikat ya, telah datang kepada Ibrahim, bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat, dan Ibrahim menjawab, selamat atas kalian. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tahu kalau tamunya itu malaikat, karena tamu ini, utusan Allah ini berupa malaikat menyerupai manusia. Berarti mereka yang datang itu orang yang tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk orang yang sangat memuliakan tamu, menghormati tamu. Mereka yang tidak dikenal datang ke rumahnya, disiapkan, disuguhkan suatu daging makanan yang lezat. Kemudian setelah itu, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum wa aujasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, maksudnya tangan para tamu tidak menjamah makanan, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka, malaikat, berkata, jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Jadi mengapa Nabi Ibrahim merasa khawatir, curiga tuh aneh gitu. Tamu dari jauh, orang yang tidak dikenal, bukan tetangga, bukan orang dekat. Biasanya tamu yang datang itu kalau disuguhkan makanan, makan dengan lahap. Ini sama sekali tidak dijamah. Jadi malaikat melihat dari adanya perubahan wajah Ibrahim yang merasa aneh. Maka diberitahu, jangan takut, kami adalah para malaikat yang diutus kepada kaum Lut. Apa hubungan antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Lut alaihissalam? Nabi Lut alaihissalam itu keponakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayah Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ini kakak beradik. Dan sebelumnya mereka tinggal di Babilonia di Irak. Setelah Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya, dan Nabi Lut alaihissalam, mereka bertiga hijrah dari Babilonia Irak ke Palestina.
Sempat mereka pergi ke Mesir, kemudian kembali lagi ke Palestina. Setelah itu Allah menugaskan Nabi Lut alaihi salam untuk berdakwah di negeri Sodom, di daerah sekitar Laut Mati, di daerah Yordania. Kalau sekarang ini di daerah Yordania, yang penduduknya mereka kufur kepada Allah dan banyak melakukan kemaksiatan dan dosa. Nabi Lut berangkat alaihi salam ke sana dan nikah dengan perempuan orang sana. Menurut para ahli sejarah, berdakwah selama 30 tahun lamanya. Tapi mereka menentang. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Lut alaihi salam kecuali 2 anak putrinya. Bahkan istrinya saja kufur. Istrinya berkhianat kepada Nabi Lut alaihissalam, menampakkan sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, tetapi di hatinya kufur dan loyalitasnya adalah kepada kaumnya. Maka di surat At-Tahrim ayat 10, ketika Allah jelaskan permisalan istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang berkhianatnya bukan dalam masalah ranjang, bukan dalam masalah selingkuh berzina, waliyadzubillah. Tidak ada seorang nabi pun yang istrinya berzina, sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tetapi pengkhianatannya berupa mereka menampakkan kepada suaminya beriman, tapi sesungguhnya mereka menyembunyikan di hatinya kekufuran. Maka malaikat ini memberitahukan bahwasanya kami akan diutus oleh Allah untuk ke kaum Nabi Lut untuk membinasakan kaum Lut. Tapi sebelum menyampaikan berita untuk membinasakan, malaikat juga ada kepentingan untuk berdatang ke tempat Nabi Ibrahim alaihi salam ini. Tentu setelah malaikat mengatakan jangan takut bahwa kami adalah utusan Allah, malaikat, Nabi Ibrahim merasa tenang. Tidak sebelumnya yang merasa aneh, curiga, siapa ini gitu kan. Maka di ayat 71-nya Allah melanjutkan berfirman, wamra'atuhu qa'imatum fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan perempuannya, maksudnya istri dari Nabi Ibrahim, istrinya berdiri lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Para ahli tafsir menjelaskan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melayani tamunya, istrinya berdiri di belakang tabir. Ketika Nabi Ibrahim merasa khawatir, merasa cemas, merasa takut, siapa tamunya, istrinya pula sama, merasakan apa yang dirasakan oleh suami, tegang. Tapi ketika mendengar malaikat mengatakan jangan takut, kami adalah utusan Allah, malaikat, maka istrinya tersenyum, ikut senang, karena Nabi Ibrahim pula sudah tenang. Ini pelajaran yang dipetik, bahwa penting sekali kita memiliki empati, merasakan apa yang dirasakan oleh istri kita. Sebaliknya istri juga merasakan apa yang dirasakan oleh suaminya. Sebaliknya juga kita merasakan apa yang dirasakan oleh teman dan saudara kita. Ini pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai ketika suami sakit, istri tertawa misalnya. Suami gembira, malah istri sedih misalnya. Dan sebaliknya pun seperti itu. Suami juga berusaha untuk merasakan apa yang dirasakan oleh istri. Termasuk dalam kehidupan bersosial juga seperti itu. Jangan sampai terjadi kalau kita takziah ke rumah orang yang sedang ditinggal wafat, ya, maksudnya untuk menghibur, untuk mendoakan, tapi di sana kita bercanda, tertawa-tawa, terbahak, berkelakar, seperti tidak merasakan kesedihan tuan rumah. Maka hendaknya kita juga memperhatikan dalam masalah ini. Semoga kita mengasah hati kita untuk terus memiliki empati terhadap sesama, termasuk juga memperhatikan keadaan orang-orang yang memerlukan bantuan, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang dizalimi. Perlu untuk memiliki semangat untuk membela orang-orang yang lemah. Selanjutnya Allah berfirman,
qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha inna hadha la syai'un ajib. Istrinya berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Jadi tadi istri tersenyum itu sebelum malaikat mengatakan akan memberikan kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim dan istrinya punya anak gitu ya. Setelah itu diberitahu oleh malaikat, istri ini tentu senang tetapi juga merasa heran. Kok bisa ya? Saya sudah tua. Bahkan dalam ayat lain, di tempat lain istrinya mengatakan bahwa dia itu adalah istri yang sudah mandul, perempuan yang mandul. Secara logika, secara akal tidak mungkin gitu. Tetapi di sini menunjukkan kekuasaan Allah. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau Allah menghendaki, maka kun fayakun, jadi maka jadilah. Ayat ini membangkitkan rasa optimis bagi setiap muslim dan muslimah untuk tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Mereka para malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji, maha pengasih. Ayat 74-nya, falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'athul busyra yujadiluna fi qaumi Lut. Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut. Inna Ibrahima lahalimun awahum munib. Sungguh Ibrahim itu seorang yang penyantun, lemah lembut dan suka kembali kepada Allah. Ya Ibrahimu a'rid an hadza innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Wahai Ibrahim, kata malaikat, tinggalkanlah perbincangan ini, sungguh ketetapan Rabbmu telah datang dan mereka itu, maksudnya kaum Nabi Lut, akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Artinya Nabi Ibrahim alaihissalam bersoal jawab dengan para malaikat, menginginkan supaya menahan dulu, jangan segera diazab kaum Nabi Lut tersebut. Beri kesempatan, barangkali saja mereka nanti bertaubat. Maka dikatakan oleh Allah, Nabi Ibrahim itu seorang yang sangat penyantun, yang sangat sabar sekali, sangat sayang kepada umatnya. Allah lebih lagi penyayang daripada sayangnya para hamba Allah gitu kan. Allah ini lebih sayang dari sayangnya ibu kepada anaknya sendiri. Tapi sudah ada ketetapan dari Allah, sudah maksimal. Kaum Nabi Lut itu sudah melampaui batas, sudah diingatkan, dinasehati, malah membantah, ingin mengusir Nabi Lut alaihissalam. Kemudian juga memperolok-olok, kalau kamu benar silahkan datangkan azab Allah kepada kami, dan seterusnya. Kalau kita baca nanti dari ayat-ayat lain, dari surat lain, kita akan dapatkan pertentangan, penolakan dari kaumnya Nabi Lut. Padahal Nabi Lut sudah berusaha mendakwahi dan menjelaskan kepada mereka. Sebagian ahli sejarah mengatakan 30 tahun lamanya berdakwah di daerah sana. Tapi kita memiliki kesimpulan bahwa Rasul yang berdakwah kemudian hanya pengikutnya hanya 2 orang, kita katakan adalah orang yang sukses, orang yang berhasil, meskipun pengikutnya sedikit. Jadi jangan lihat keberhasilan dari banyaknya orang yang mengikuti. Keberhasilan adalah orang yang istiqomah tetap di jalan Allah, maka dia orang yang berhasil.
Ini penting supaya jangan akhirnya seorang menyimpang dari jalan yang benar karena menginginkan dapat pengikut yang banyak tapi akhirnya salah dalam cara dan metode dalam berdakwah. Tapi bukan berarti juga dengan kita meyakini bahwasanya kebenaran tidak diukur dari jumlahnya pengikut, kemudian kita santai-santai dan tidak berusaha untuk berdakwah menjadikan penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Betul, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Tetapi bagi orang yang memiliki sedikit ilmu atau lebih, dia juga berhak untuk mendatangi orang-orang yang belum paham. Kalau orang sudah mengerti keutamaan ilmu, mereka akan mencari. Tapi kalau belum paham, jangan kita menunggu mereka suruh datang, tapi kita yang harus mendatangi mereka. Ini juga perlu. Belum lama saya dapat berita juga dari teman di Kuningan. Di antara berdakwahnya itu, di samping di masjid, mereka juga pergi ke tempat-tempat yang lain. Kadang tempat-tempat nongkrong anak-anak muda, didatangi, diajak bicara dan lain sebagainya, supaya untuk mengajak kepada benar. Tapi bukan datang untuk ke tempat-tempat maksiat gitu ya, karena bisa menimbulkan salah paham. Tetapi dalam hal tempat-tempat duduk mereka dan lain sebagainya, di jalan dan lain sebagainya, supaya kita bisa datang, ngobrol, berinteraksi dengan mereka. Banyak dari mereka itu yang ingin sebenarnya butuh bimbingan, tapi segan, malu untuk datang mulai ke masjid. Maka hendaklah orang-orang aktivis dakwah, mereka yang berusaha untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat. Ya, setelah itu, walamma ja'at rusuluna luton si abihim wa dhaqa bihim dzar'a wa qala hadza yaumun asib. Ayat 77 di surat Hud. Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia, maksudnya Lut, merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangan mereka. Dia, Lut, berkata, ini hari yang sangat sulit. Perlu saya jelaskan lagi, Nabi Lut alaihissalam tidak tahu kalau yang datangnya itu malaikat. Dan beliau bukan merasa resah, sempit dadanya karena kedatangan tamu, sama sekali tidak. Nabi Lut alaihissalam orang yang senang, cinta kepada tamu. Tetapi tamu yang datang ini, malaikat ya, yang menyerupai manusia ini, seorang tamunya ini datang berupa bentuk fisiknya itu orang-orang yang sangat tampan, orang yang sangat tampan, ganteng. Diceritakan dari kitab-kitab tafsir ada 3 tamunya ini, malaikatnya ini ya. Maka Nabi Lut ini sempit dadanya memikirkan dampak buruk yang mungkin akan timbul dari sikap kaumnya nanti. Ketika melihat tahu ada tamu, tentu Nabi Lut berusaha untuk menyembunyikan tamunya yang sudah datang, tidak bisa ditolak. Karena kalau ditolak suruh pergi, ketemu nanti dengan orang-orang penduduknya, bahaya sekali. Sehingga yang ada, tapi Nabi Lut tadi mengatakan ini hari yang amat sulit. Karena bagi orang yang beriman itu harus punya sikap melindungi orang-orang yang akan dizalimi. Melindungi meskipun resikonya dia sendiri mungkin akan jadi korban. Tapi mau apa dikata, ini adalah suatu boleh dikatakan satu sisi musibah, tapi satu sisi adalah suatu kewajiban yang harus dibela. Ini sikap yang dilakukan oleh Nabi Lut nanti akan menampakkan. Padahal bisa saja malaikat datang dari awal mengatakan kami malaikat, selesai gitu kan. Tetapi di sini juga berupa ujian. Kedatangan malaikat sebagai bentuk manusia ini ujian bagi Nabi Lut alaihissalam, bagi istrinya, bagi kaumnya. Nanti kita lihat di sini kelanjutannya ayat 78, waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullah wa la tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulur rasyid. Artinya, dan kaumnya segera datang kepadanya. Kaumnya, penduduk negeri Sodom tersebut, ketika mendengar ada tamu
Nabi Lut berupa pemuda yang tampan, yuhra'una ilaihi. Yuhra'un artinya yusri'un, bergegas-gegas, berjalan atau berlari kecil dengan cepat, seolah-olah seperti ingin mendapatkan suatu keuntungan, pergi menuju rumah Nabi Lut. Dari mana mereka tahu? Para ahli tafsir, para ahli sejarah menyebutkan istri Nabi Lut alaihissalam yang berkhianat membocorkan, menceritakan kepada penduduk. Maka wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, dan sebelumnya mereka ini, kaum Nabi Lut ini, mereka ini biasa melakukan berbagai macam keburukan. Ya'maluna sayyi'at. Jadi bukan pertama kali datang ke rumah Nabi Lut ini untuk memaksa, untuk mengeluarkan tamunya dan untuk melakukan hal yang buruk dengan tamu tersebut, gitu ya. Ini bukan pertama kali, tapi sudah sebelumnya. Ini pelajaran bagi kita bahwasanya perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang besar asalnya adalah dari maksiat yang kecil. Perbuatan suatu dosa ketika baru pertama kali dilakukan oleh manusia, ada rasa takut kepada Allah, ada rasa malu kepada manusia. Tapi ketika nanti diulangi dan dilakukan secara terus-menerus, mulai luntur, mulai hancur, hilang rasa takut kepada Allahnya, sudah hilang. Na'udzubillah. Ini bentuk hukuman dari Allah kepada hambanya, karena dia mengulang-ulang, mengentengkan, meremehkan satu dosa. Walaupun Allah maha luas rahmatnya menerima taubat kalau dia itu bertaubat, tapi dikhawatirkan semakin sering melakukan, akhirnya meremehkan dan tidak ada rasa malu kepada manusia. Buktinya tadi, dan di ayat-ayat lain dijelaskan bahwa perbuatan kaum Nabi Lut ini suka jadi begal, rampok. Terutama kalau ada orang dari luar kota, luar daerah, lewat ke daerah mereka, itu mesti dibegal. Dan juga kalau laki-laki tamunya itu diperlakukan yang buruk, disodomi istilahnya. Ini kebiasaan dari kaum Lut. Kemudian juga mereka melakukan kemungkarannya di tempat-tempat pertemuan mereka. Artinya bukan sembunyi-sembunyi lagi, tetapi sudah tidak ada rasa malu, dilakukan secara terang-terangan. Ini sudah berbagai macam bentuk kemungkaran tadi. Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Ad-Durrul Mansur menceritakan sebab asal mulanya kaum Nabi Lut ini melakukan homoseksual itu asalnya adalah mereka punya kebun. Kebunnya itu suka dicuri oleh orang luar. Sedangkan saat itu dalam keadaan paceklik. Mungkin kalau lagi keadaan panen mungkin tidak masalah dicuri kebun dan lain sebagainya, mereka punya berlebih. Tapi pada saat itu mereka merasa dirugikan, maka akhirnya mereka sepakat untuk memberikan hukuman kepada pencuri dengan disodomi. Jadi asal mulanya adalah mau memberikan efek jera kepada pencuri, tapi dengan cara yang salah memberikan hukumannya. Setelah memberikan hukuman, akhirnya mereka sendiri yang melakukan menghukum tadi, akhirnya mereka terbawa hawa nafsu, dan akhirnya juga mereka berusaha untuk terus melakukan kepada siapapun, baik secara paksa ataupun secara suka dengan yang lain. Jadi belum lama saya baca tulisan orang sekarang, orang yang belajar Islamnya sampai tinggi gitu ya, tetapi di barat belajar, ketika pulang membawakan bahwasanya Allah menghukum, mengadab kaum Nabi Lut bukan karena masalah homoseksualnya, tapi karena mereka begal dan suka menyodomi orang dengan paksa. Kalau suka sama suka itu bukan suatu kemungkaran, itu hak asasi dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Ini kesesatan dari setan. Kemudian oleh manusia tadi, mereka ahli dalam masalah ilmu agama, pandai baca Al-Quran, baca hadis, baca sejarah gitu ya, tetapi dipelintir untuk membenarkan sesuatu yang batil. Na'udzubillah. Kemudian
Setelah itu Nabi Nuh mengatakan, qala ya qaumi haula'i banati hunna atharul lakum. Wahai kaumku. Jadi Nabi Lut pergi keluar rumah. Mereka berkerumun di depan rumah gitu ya. Maka Nabi Lut tidak mempersilahkan tamunya untuk keluar, tidak. Mereka minta supaya tamunya keluar. Tapi Nabi Lut menemui mereka dan mengatakan, wahai kaumku, sambil menunjuk anak-anak perempuan Nabi Lut. Mereka itu adalah anak perempuanku. Hunna atharu lakum. Mereka itu lebih suci bagi kalian. Ahli tafsir beda pendapat tentang ucapan haula'i banati. Sebagian besar ahli tafsir mengatakan bukan Nabi Lut mengajak mereka untuk menikah dengan putrinya, tapi dikatakan banati, anak-anak perempuanku, artinya anak-anak perempuan, orang-orang perempuan dari penduduk daerah tersebut. Karena beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, maka mereka itu ibaratnya seperti anak perempuannya gitu. Seperti anak perempuannya dia sendiri. Tapi sebagian ahli tafsir menjelaskan ada kata-kata haula'i dengan menunjuk. Di sini yang lebih dekat adalah maksudnya anak perempuannya. Kata-kata banatinya tersebut. Tapi jangan dipahami bahwa Nabi Lut itu dengan segala pernyataannya tadi ingin menawarkan anaknya supaya nikah dengan mereka orang-orang yang kufur, orang-orang yang sangat busuk, yang buruk gitu. Tidak sama sekali. Tapi ungkapan itu sebagai bentuk upaya maksimal dia untuk membela tamu. Jadi bukan benar-benar artinya untuk supaya mereka menikah. Dan Nabi Lut tahu pasti alaihissalam, tahu pasti jawabannya mereka akan menolak. Tapi minimalnya sudah diungkapkan untuk mengingatkan mereka, intinya supaya mereka itu kembali kepada fitrahnya menikah dengan perempuan dan tidak mendatangi laki-laki. Intinya ke situ. Kata-kata hunna atharu lakum. Mereka ini anak-anak perempuan itu lebih suci bagi kalian. Kata-kata athar itu lebih suci. Dikatakan sebagai ismut tafdhil. Mereka lebih suci. Artinya jangan dipahami secara pemahaman kita kalau kata-kata lebih suci berarti dua-duanya suci, tapi ada yang satu lebih suci. Jangan dipahami seperti itu. Dalam bahasa Arab sudah biasa. Ketika orang berbicara, berkomunikasi, itu maksudnya mau menunjukkan bahwa ini adalah suci dan kalian adalah najis, tapi bahasanya santun, halus. Apalagi posisi saat itu Nabi Lut sedang diserbu istilahnya ya, sedang dikepung istilahnya. Maka Nabi Lut mengatakan mereka lebih suci bagi kalian dibandingkan kalian melakukan sesama jenis gitu. Maksudnya kalau menikah ya tentunya. Jadi kata-kata lebih suci jangan dipahami bahwa Nabi Lut juga menganggap bahwa perbuatan yang homoseksual itu dianggap hal yang suci, sama sekali tidak, naudzubillah. Tidak ada pemahaman ke situ. Jadi para ahli tafsir menjelaskan bahwa itu adalah ungkapan intinya bahwa menikah itu adalah sesuatu yang suci. Jangan kalian menentang fitrah. Ibaratnya kalau kalian mengikuti hawa nafsu, mengikuti syahwat, syahwat itu ibaratnya bensin. Bensin kalau ditempatkan di tempat yang tepat dan disalurkannya dengan tepat, itu akan membawakan kebaikan. Tetapi apabila digunakannya, ditempatkannya di tempat yang salah dan digunakannya dengan cara yang salah, bensin malah disiram ke motor, ke mobil, lalu dibakar, hangus, ke rumah jadi hangus gitu kan. Ini. Maka bukan berarti hawa nafsu itu sesuatu yang tercela, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu, menyalurkannya di jalan yang halal dan jangan menggunakannya untuk yang haram. Setelah itu, fattaqullah wala tukhzuni fi dhaifi. Nabi Lut alaihissalam mengingatkan mereka, fattaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Jadi
penyimpangan apapun, perbuatan dosa apapun, apabila mereka itu bertakwa kepada Allah, beriman, cinta kepada Allah, takut kepada azab Allah, insya Allah akan terobati, akan bisa dia sembuh dari segala penyakitnya, penyakit tanda kutip tadi ya, penyakit perbuatan dosa gitu. Jangan seorang mengatakan saya sih tidak bisa, berat, ini sudah kebiasaan dan lain sebagainya, apapun bentuk dosanya. Seorang harus optimis, tapi tadi diantaranya langkahnya adalah takwa kepada Allah. Tingkatkan kualitas iman kita dengan menuntut ilmu, dengan berzikir, dengan baca Quran, dengan beribadah, termasuk juga dengan hablum minanas, berbuat baik kepada sesama. Itu akan meningkatkan iman. Kalau iman bertambah, insya Allah akan lebih mudah untuk bisa meninggalkan suatu dosa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tukhzuni fi dhaifi, dan janganlah kamu mencemarkan namaku tentang tamu-tamuku ini. Artinya kalau kalian mengambil tamu ini di rumah saya, berarti kalian mempermalukan saya. Ini menunjukkan luar biasanya. Untuk menghormati tamu, memuliakan tamu, sama sekali tidak boleh. Mereka mengganggu tamunya. Saya teringat sekitar tahun 1995 ya, waktu kerja di Jeddah, ada seorang dari Indonesia datang umroh tapi sudah overstay. Lalu diajak jalan oleh orang Arab Saudi ya, warga negara Arab Saudi, satu mobil. Di perjalanan ada razia dari imigrasi, diperiksa mana kartu tanda izin tinggal, paspor, semua memberitahukan. Ada yang satu ini tadi yang umrohnya sudah overstay, terlihat di paspornya sudah overstay, jadi harus diambil, mau dideportasi, mau dipenjara dulu, kemudian setelah itu nggak tahu berapa lama nanti baru diterbangkan gitu kan. Maka tuan rumah yang tadi membawa tamunya tadi tidak terima. Dia datang itu polisinya atau petugas imigrasinya, sampai ribut lah istilahnya, bahwa ini tamu saya, jangan bikin malu saya, ini tamu saya gitu kan. Padahal kalau ngeliat aturannya dia salah, aturannya first day tidak boleh gitu kan. Tapi akhirnya mana atasan kamu, karena mungkin yang bawahan tidak bisa memberikan utusan, akhirnya diantar ke atasannya lagi, baru diajak diskusi, akhirnya alhamdulillah boleh, silahkan bawa, tapi suruh cepat-cepat pulang istilahnya gitu. Ini sekedar contoh saja ya, perlakuan dari orang sekarang yang saya lihat pun terhadap tamunya itu luar biasa membelanya gitu. Tidak dibiarkan saja terus ditangkap, terus ya sudahlah ini musibah apa, tapi dia berusaha sampai dia keluar marah, padahal mungkin bisa saja kalau dia ditangkap juga dengan alasan melindungi orang yang salah, mungkin kalau gitu kan. Tapi ini sekedar contoh keberaniannya. Apalagi tadi Nabi Lut alaihissalam jelas tamu-tamunya tidak bersalah dan merekanya justru yang bersalah gitu. Jadi dia tidak akan memberikan tamunya itu kepada mereka. Di sini. Ya. Kemudian alaisa minkum rajulur rasyid, kata Nabi Lut alaihissalam, tidak adakah di antara kalian orang yang rasyid? Kalau di sini diartikan orang yang rasyid adalah orang yang pandai. Ada lagi diterjemahkan lagi orang yang berakal. Ada lagi diterjemahkan lagi orang yang waras. Nah, jadi pengertian kata rusd dari kata rosyada intinya adalah orang yang tepat dalam memutuskan suatu urusan dan orang yang benar dalam bersikap. Itu disebut orang yang rasyid. Maka orang yang rasyid, orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang rasyid dalam ahli tafsir menjelaskan adalah orang yang beriman dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu sifat-sifatnya dari orang yang rasyid. Orang yang rasyid adalah orang yang berusaha untuk selalu dia salat istikharah sebelum memutuskan suatu urusan, minta petunjuk dari Allah. Orang yang rasyid adalah orang yang selalu bermusyawarah sebelum memutuskan suatu keputusan. Dia meminta pendapat dulu yang lain, sehingga dia tidak salah langkah. Ini pengertian luas dari pengertian rasyid.
Makanya kita juga perlu berdoa minta kepada Allah untuk menjadi orang yang rasyid atau diberi rusyd tadi, ketepatan dalam memutuskan dan kebenaran dalam melangkah. Sehingga ada kata-kata al-khulafaur rasyidun gitu kan. Para khulafa, para khalifah yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah ilham kepada saya untuk menjadi orang yang rasyid, dan juga pelindungilah aku dari keburukan jiwaku. Di surat Al-Kahfi juga ada Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan masih banyak lagi doa-doa permohonan untuk menjadi orang yang rasyid. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang rasyid. Setelah itu mereka qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Mereka menjawab, sesungguhnya engkau tahu pasti bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Dia menolak. Artinya tawaran kepada untuk menikah dengan perempuan sama sekali tidak mau, dan meminta paksa supaya tamunya keluar. Kalau tidak mereka akan mendobrak, akan masuk untuk menangkap tamu-tamunya tersebut, untuk membawa keluar, untuk diperlakukan dengan keji. Naudzubillah. Sudah kesetanan orang ya. Akhirnya Nabi Lut mengatakan, qala law anna li bikum quwwah au awi ila ruknin syadid. Lut berkata, sekiranya aku mempunyai kekuatan atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku akan lakukan. Seolah-olah Nabi Lut alaihi salam ini meminta maaf kepada para tamunya. Saya sudah maksimal berbuat membela kalian, tetapi saya lemah. Dia dan 2 putrinya saja yang berada di jalan kebenaran. Seluruh masyarakat tidak peduli, mereka membela kebatilan. Makanya kadang ada orang yang bertanya, mengapa yang melakukan perbuatan homoseks itu kan tidak semua, tapi terutama laki-laki lah, tapi kaum perempuannya. Sebagian mengatakan perempuannya pun melakukan perempuan dengan perempuan, tapi sebagian mengatakan perempuannya walaupun tidak melakukan perbuatan yang keji dalam hal tadi gitu ya. Pertama, mereka kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Lut, dan mereka membiarkan dan mereka tidak mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh kaum laki-laki tadi. Di sini ada loyalitas, ada seperti ridho. Maka orang yang ridho itu seperti orang yang melakukan juga. Maka ketika Allah binasakan satu daerah tersebut, semuanya terkena semuanya. Yang selamat adalah Nabi Lut alaihissalam dan 2 putrinya. Istrinya saja binasa juga. Gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa penting harus ada sikap bahwa kita tidak ikut ridho, tidak ikut membela kebatilan. Jangan yang ada adalah ikut mendukung, misalnya. Ya. Nah, tapi dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW menyebutkan yarhamullahu Lutan, semoga Allah merahmati Nabi Lut. Beliau ini ya'wi ila ruknin syadid. Beliau ini bersandar kepada sandaran yang sangat kuat, yaitu Allah. Tapi waktu Nabi Lut mengatakan, seandainya aku punya kekuatan atau aku punya pengikut, punya keluarga yang akan membelaku, tentu aku akan lakukan. Itu waktu itu berbicara yang sifatnya fisik gitu ya. Nabi Lut merasa tidak ada dukungan dari manusia. Tapi justru dia itu orang yang bertakwa, Allah puji. Dia orang yang soleh. Maka Allah akan lindungi. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa membela agama Allah, Allah akan menolongnya.
Maka di sini baru setelah itu malaikat memberitahukan. Qalu ya Lut inna rusulu rabbik lan yasilu ilaik fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail wa la yaltafit minkum ahad illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahumus subh alaysa subhu biqarib. Malaikat memberitahukan, ya Lut, kami adalah malaikat utusan Allah. Jangan takut, mereka tidak akan mungkin untuk menyakitimu. Lalu setelah itu malaikat mengadab mereka yang akan mendobrak pintu memasuk secara paksa, dijadikan matanya buta. Itu dalam ayat lain di surat lain. Kemudian nanti besok paginya ketika subuh terjadi benar-benar diangkat daerah tersebut ke atas langit, kemudian ditimpakan ke bawah, kemudian dihujani juga dengan batu-batu bertubi-tubi. Ini diantara adab untuk mereka. Tapi Nabi Lut dan dua anaknya sudah disuruh pergi di akhir malam untuk pergi meninggalkan daerah tersebut dan tidak boleh menoleh berpaling ke belakang. Tentang istrinya ada riwayat yang mengatakan tidak ikut, ada juga yang mengatakan ikut tetapi dia menoleh ke belakang, akhirnya terkena batu yang menjadikan dia tewas. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya ceritakan berkenaan dengan tafsir dari kisah Nabi Lut alaihissalam. Semoga menjadi penghibur kita untuk menambah keimanan. Ayat-ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW berada di Mekah. Disebut ayat Makkiyah, yaitu menghibur Nabi dan para sahabat yang mendapatkan pertentangan, bahwasanya orang yang membela agama Allah akan Allah lindungi, Allah akan selamatkan. Orang-orang yang kufur nanti Allah akan binasakan. Orang-orang yang istiqomah insya Allah Allah akan lindungi. Dan berbagai macam faedah-faedah dari ayat tersebut. Semoga Allah SWT menambahkan kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan manfaat atas ilmu tersebut, sehingga dengan ilmu tersebut semakin menambah iman kita, menambah rasa cinta kita kepada Allah, dan menambah rasa takut kita kepada Allah SWT, untuk benar-benar berjalan di jalan yang lurus, yang diridhai Allah, dan tidak jalan mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah atau orang-orang yang sesat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.